Lagi di cuap-cuap cuan berkah. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol nih soal bank digital persaingan baru di masa pandemi bersama dengan Bapak Kaspar Situmorang, Direktur Utama BRI Agro. Nah, Pak Kaspar, sebetulnya seberapa penting sih ini membangun ekosistem yang terintegrasi dari bank digital? Menurut saya super penting ya. Jadi di masa pandemi ini dan di era digital ini, saya rasa bank jika ingin survive harus coexist dengan fintech dan eh, teknologi startups lainnya begitu. Karena kita lihat sekarang ujungnya semuanya adalah rantai pasok atau supply chain ya. Jadi jika kita bisa unbundling value dari sebuah supply chain tadi di berbagai sektor tadi, baik itu di fintech maupun di non-fintech. Nah, kata kuncinya harus bisa berhidup berdampingan dengan teman-teman di teknologi startups maupun di fintech tadi. Nah, kemudian kedua, ada juga push factors-nya dari sisi regulator. Jadi teman-teman di regulator, baik di OJK dan di Bank Indonesia, sudah menyediakan betul-betul platformnya juga begitu, baik di POJK 12 2018, di BI juga sudah menyiapkan SPI 2025. Jadi betul-betul memang kita bank dipaksa untuk masuk ke transformasi digital. Otherwise kita akan ketinggalan dan tentu tidak akan bisa menciptakan profitabilitas di sana. Nah, itulah yang Bank BRI Agro dan grup keuangan BRI lakukan saat ini begitu. Oke, jadi memang kata kuncinya adalah coexisting, jadi hidup berdampingan dengan fintech maupun teknologi startup-startup lainnya, Pak Kaspar. Nah, ini juga menarik nih, Pak. Saat ini kan memang kita tahu bahwa BRI Agro ini tengah berproses menjadi eh, bank digital gitu ya. Nah, saat ini sudah sejauh mana sih, Pak, kesiapan dan juga gimana roadmap-nya nih untuk menjadi digital attacker bank? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Bank Rakyat Indonesia, BRI Agro, menjadikan BRI Agro ini untuk menjadi tenaga digitalnya grup keuangan kami begitu. Oleh sebab itu, kami sudah siapkan digital savings-nya, digital lending-nya, open API-nya untuk bisa terintegrasi dengan banyak sekali fintech yang ada di Indonesia. Sehingga aspirasi kami menjadi house of fintech dan home of gig economy tadi betul-betul bisa terlaksana dalam beberapa tahun ke depan. Dan tidak lama lagi kita akan meluncurkan juga beberapa produk seperti digital savings kita yang tinggal scan wajah, scan KTP. Insya Allah bisa tercipta dalam kurang dari 5 menit begitu. Oke. Jadi ini yang kami sampaikan adalah bagaimana kita menciptakan value daripada ekosistem yang kita miliki saat ini gitu. Karena kalau kita tidak menciptakan fundamentalnya dengan baik, maka kita nggak akan bisa terintegrasi dengan berbagai macam layanan-layanan fintech tadi gitu. Jadi punya dulu produknya, API-nya, baru kita bisa integrasikan dengan mereka. Kemudian yang kedua kita lihat adalah persiapannya people, process, dan teknologi. Nah, kalau transformasi digital tanpa teknologi tentu kan tidak mungkin. Dan transformasi digital tanpa orang yang tepat tidak mungkin gitu. Oleh sebab itu grup keuangan BRI Induk kita memberikan saya dan tim saya ada 50-60-an yang dipindahkan dari BRI Group ke BRI Agro untuk menciptakan keunggulan tadi seputar digital lending, digital savings, dan open API-nya tadi begitu. Nah, oleh sebab itu dari sisi proses juga kita sudah digital lending-nya kita sudah ISO 20.000, salah satunya di Indonesia yang sudah ISO 20.000 layanan pinjaman digital, saya rasa baru kita begitu. Karena kita sangat tahu bahwa di perbankan ini harus punya excellence ya untuk melayani customer-nya dengan baik begitu. Kurang lebih begitu dulu mungkin. Oke, jadi memang harus fundamental dan juga mungkin dari segi SDM yang dipersiapkan ya Pak Kaspar. Nah, tapi kalau sejauh ini perizinan untuk bank digital sendiri sudah sejauh apa nih Pak Kaspar? Menarik. Jadi dari sisi perizinan kalau ada dua. Jadi untuk menjadi bank digital memang akan dikeluarkan POJK yang baru nanti seputar medio Juni-Juli begitu. Tapi yang kedua adalah untuk bisa melakukan menjual produk-produk digital di perbankan ini harus memiliki lisensi PAB namanya, produk aktivitas baru. Nah di kita, alhamdulillah Bank Agro ini sudah memiliki modalnya gitu, namanya lisensi pembiayaan digital kita sejak 2 tahun yang lalu begitu. Nah jadi saat ini saya lihat di industri yang memiliki pembiayaan digital tadi yang end to end yang hanya tinggal scan wajah, scan KTP, duitnya cair 2 menit, itu baru 2 bank, satu BRI Induk dan satu BRI Agro begitu di industri kami. Nah oleh sebab itu ini yang perlu di fine tuning oleh kami gitu di BRI Agro sekarang untuk kita akselerasi supaya tumbuh menjadi growth yang eksponensial khususnya di sisi pembiayaannya karena kami juga sudah sepakat bahwa kredit menengah kami sudah di moratorium, tidak dilanjutkan lagi, tidak diekspansi lagi. Kita hanya fokus sekarang kepada kredit-kredit yang di bawah 1 miliar. Oleh sebab itu B2B2C-nya kita melalui integrasi API ke semua teman-teman strategic partnership
tentunya ke teman fintech maupun yang non fintech, marketplace, ride hailing dan lain sebagainya, kita bisa kerjasama dengan baik. Dan kemarin Berry Venture sudah invest juga ke Bukalapak. Nah, kita akan masuk ke sana untuk masuk melakukan integrasi yang lebih dalam lagi dalam pembukaan tabungan digitalnya ke mitra Bukalapak misalnya. Kemudian kita bisa lakukan pembiayaan juga ke mitra Bukalapaknya. Dan kita juga sekarang sedang tahap akhir untuk finalisasi pemberian pinjaman ke misalnya pinjaman digital ke agen-agennya di PayFast dan juga pembukaan tabungan-tabungan kepada agen-agennya PayFast yang ada di seluruh Indonesia. Oke, lengkap sekali penjelasannya Pak Kaspar ya. Tapi soal tantangan layanan untuk menjawab tantangan layanan digital di masa depan nih, platform apa sih yang diunggulkan oleh BRI Agro? Ada 3 platformnya. Yang pertama adalah kita akan menciptakan super app sebenarnya. Satu begitu di super apps-nya milik Agro nanti. Namanya saya reveal nanti ya, supaya lebih Sekarang aja nggak boleh Pak. supaya lebih wah gitu nanti. Tapi intinya super apps tadi itu consist of 3 portfolio. Yang pertama dari sisi digital lendingnya yang kita ciptakan sudah sampai level API sehingga bisa dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai macam platform. Baik itu fintech maupun non fintech di Indonesia. Kemudian portofolio kedua adalah di dalam super apps tadi ada digital lendingnya. Seperti yang Pinang tadi kita sudah punya API-nya. API ini akan disebar ke sana kemari supaya bisa diintegrasikan dengan berbagai macam mitra, partner, baik fintech maupun non fintech. Sehingga dengan cepat bisa melakukan pembiayaan-pembiayaan yang di bawah 1 miliar begitu ya. Jadi kita nggak akan lagi ekspansi untuk kredit-kredit yang di atas 1 miliar. Kredit-kredit korporasi begitu kita sudah stop, kita nggak akan lagi masuk ke sana. Kita fokusnya sekarang adalah kepada yang kredit-kredit di bawah 1 miliar yang penyalurannya via digital dengan ekspansinya lebih cepat. Dan yang terakhir adalah namanya Open API untuk yang bisa bertransaksi dengan berbagai macam mitra. Ini kita lakukan berbasis Open API tadi gitu. Jadi ini yang sudah pernah saya lakukan di kantor pusat juga di Bank BRI Induk dan growth-nya bisa dari 0 sampai 390%. Sampai tahun lalu kita membukukan hampir 55 triliun dengan kas 4 triliun dengan cara Open API tadi. Nah, ini yang kita bawa teknologinya, people-nya, prosesnya ke dalam BRI Agro agar BRI Agro bisa menjadi house of fintech dan home of gig economy. Oke, itu tadi yang dilakukan gitu ya untuk menjadi House of Fintech dan juga gig economy. Ini ada 3 super apps nih ya. Satu super apps, 3 features. Oke, 1 super apps dan yang lainnya itu juga menarik sekali Pak. Dan kalau kita berbicara soal layanan digital juga ini, nah target sektor bisnis yang diandalkan BRI Agro nih untuk bisa menggunakan layanan digitalisasi perbankan ini seperti apa sih Pak? Ya, kita tahun lalu alhamdulillah masih membukukan laba bersih sekitar 31 miliar meskipun di tengah-tengah pandemi ini tadi. Dan masih bertumbuh sekitar 3,5% year on year tahun lalu dengan aset kita sekitar 28,02 triliun. Namun jika kita lihat memang tantangan kita di saat ini adalah ada tantangan maturity gap-nya kita begitu. Jadi aset kita jangka panjang banyak namun pendanaannya jangka pendek. Oleh sebab itu kami platform yang kita siapkan saat ini adalah bagaimana kita memberikan pembiayaan yang jangka-jangka pendek melalui tadi platform Pinang tadi. Yang kita akan fokuskan ini menjadi super growth-nya kita di tahun ini karena kita yakin bahwa di masa pandemi ini masih ada sumber-sumber pertumbuhan tadi khususnya di gig economy worker di beberapa platform yang sudah kita lihat. Nah, ini yang akan kita dorong terus di tahun ini untuk menciptakan pertumbuhan di bunga kreditnya dan kemudian dari satu sisi lagi kita menciptakan juga keunggulan di sisi pembukaan tabungan digital tadi yang bekerja sama dengan teman-teman di PayFast misalnya supaya kita bisa menciptakan massal 200.000 tabungan bersama mereka sehingga dari sisi dana juga kita bisa bertumbuh dengan baik, kasanya kita bertumbuh dengan cepat dan inilah yang menjadi 2 hal ini yang menjadi sumber pertumbuhan utamanya kita. Yang terakhir tentu dari sisi transaksinya kita akan bekerja sama dengan beberapa mitra-mitra untuk menciptakan keunggulan di sisi pembayaran melalui Open API-nya dan tentunya melalui Kris tadi begitu. Kurang lebih itu 3 yang akan kita lakukan di tahun 2021. Oke, Pak Kaspar. Nah, kalau kita tahu ya pandemi ini kan memang berdampak gitu ya pada berbagai sektor tak terkecuali sektor perbankan gitu di dalam khususnya di penyaluran kredit. Nah, kalau secara general nih kalau BRI Agro seperti apa sih kondisinya mengingat adanya pandemi ini, Pak? Memang tentu sama seperti semua bank yang lain, larnya kita bertumbuh begitu ya. Tapi memang kita masih bisa yakin membukukan profit tahun lalu sekitar 31 miliar. Kemudian kita masih bertumbuh, kualitas asetnya juga kita tingkatkan sekitar 3,5% year on year begitu.
Dan asetnya kita masih ada di 28,02 triliun tadi. Tapi seperti yang saya sampaikan, jika tahun ini kita sudah stop sekarang untuk penyaluran kredit menengahnya kita gitu. Sedangkan kita fokus pada kredit-kredit yang di bawah 1 miliar, tapi melalui cara digital, melalui B2B2C dan juga B2C yang fokus kepada digitalnya tadi begitu. Oke, jadi memang fokus pada bertransformasi digital di tahun ini ya Pak. Dan kira-kira kapan nih Pak masyarakat ini sudah bisa menunggu nih penantian dari BRI Agro ini sudah sah menjadi bank digital? Targetnya? Saya rasa jika lisensi bank digitalnya tentu kita harus berpatokan kepada teman-teman di regulator ya. Kemungkinan sekitar medio Juni Juli. Oke. Tapi dari sisi sekarang produk-produknya kita seperti yang Pinang tadi, kemudian digital savingsnya ini akan bisa dinikmati oleh customer dari kalau yang Pinang dari saat ini gitu. Kalau yang digital savingsnya tentu ini akan kita coba publish nanti medio Juli begitu. Oke, itu sudah ada bocor-bocorannya dari Pak Kaspar tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Kaspar Situmorang, Direktur Utama BRI Agro sudah bergabung bersama kami di BRI Cuap-Cuap Cuan Berkah dalam tema Bank Digital Persaingan Baru di Masa Depan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.